Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, ilmu pendidikan bertujuan memberikan informasi atau keterangan tentang dasar-dasar pendidikan dalam berbagai situasi atau interaksi pendidikan dan jalur serta jenis jenjang pendidikan untuk membekali peserta didik mencapai kehidupan dan budaya yang mandiri yang lebih baik untuk masa depannya. Dan pepatah juga memberikan ilmu adalah jendela dunia. Hal itu ditunjukkan karena begitu besar manfaat dari sebuah ilmu. Dengan ilmu yang kita miliki, kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan dunia. Tidak hanya ilmu saja yang bisa didapatkan di bangku sekolah, ilmu bisa dari lahir juga dan dari mana saja ataupun kapan saja kita bisa ambil. Bahkan tanpa disadari, ilmu juga bisa didapatkan dari sesuatu yang besar wujudnya. Oleh sebab itu kita akan berbincang dengan salah satu founder Sanggar Taman Meraih Mimpi, Muhammad Sidki Irsyadi. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum, selamat malam Mas Icat. Waalaikumsalam, Mbak. Sehat ya Mas ya? Iya. Menarik sekali nih Mas pembahasan nanti, karena kan saya akan bertanya tentang kertas menjadi perpustakaan. Tapi sebelum ke sana kita akan berbicara dulu Mas, awalnya bagaimana Mas Icat bisa ada ide untuk menjadikan salah satu gerobak perpustakaan ya? Iya, kalau untuk awal mulanya sendiri sih, ini sih karena dulu saya SMK, saya bergabung di relawannya perpustakaan di Jombang dulu. Oke. Nah, akhirnya punya keinginan untuk bisa atau punya perpustakaan kayak gitu. Baik, ini mulai dari tahun 2000 berapa berarti Mas untuk mengembangkan hal ini? Kalau untuk rencana itu dari 2018. Baik. Tapi kalau untuk selesainya gerobaknya itu atau resminya launching itu 8 Agustus 2020 saat pandemi. Baik, Mas Icat bisa dijelaskan atau bisa ya sedikit sharing ide awal konsep tersebut itu bagaimana ya Mas ya? Sebenarnya sih lebih ke ini sih ya, karena saya ketika kalau mau ingin punya perpus kan pasti kita mikirnya rumah dulu, punya rumah atau sewa kan ya, itu kan juga berat. Dan saya juga nggak mau memberatkan saya gitu. Akhirnya saya mikir gimana caranya dapat duit tapi nggak ganggu kegiatan saya waktu itu kuliah. Akhirnya saya di kuliah itu kan di broadcasting ya, jadi dunia penyiaran itu kan kalau radio atau TV kan banyak naskah kan ya, naskah mulai dari proposal dan segala macam, jadi termasuk produksi kertas itu sangat banyak di kampus. Nah, akhirnya mulai situlah kenapa saya nggak ini ya jual kertas. Nah, akhirnya saya jual kertas kayak gitu. Tapi setelah dari kertas itu nambah, saya tanya ke pengepulnya, bisa kok selain kertas, jadi bisa kardus, kemudian koran, botol, ya semua lah hampir yang barang-barang yang nggak digunain saya jual. Tapi memang kebanyakan memang kertas dan yang paling mahal dijual lagi itu kertas kayak gitu. Baik, Mas Icat bisa dijelaskan rumah baca gang masjid atau bisa dikenal dengan RBGM. Itu apa ya Mas ya? Kalau itu saya waktu SMK itu saya bergabungnya di RBGM itu. Jadi saya belajar literasi dari awal itu ya juga dari situ. Saya relawan di situ dulu. Baik, Mas Icat, untuk timnya sendiri atau Mas Icat sendirian dalam menjalankan atau menghasilkan perpustakaan jalan ini? Kalau untuk tim hingga saat ini belum sih, masih saya sendiri. Mungkin tapi kalau ketika saya ngambil kertas, ketika tidak bisa sendiri, akhirnya saya ajak teman, biasanya gitu. Kalau ada kegiatan, saya juga ajak teman, kayak gitu sih. Jadi kalau untuk relawan secara tetap belum ada. Cuman saya gabung kalau di Jogja itu namanya Forum Taman Baca Masyarakat Sleman, FTBM namanya. Jarang-jarang ya seorang laki-laki benar-benar mempunyai
keinginan untuk membuka perpustakaan jalan gratis. Biasanya kan mereka lebih ke bisnis ya. Tapi Mas Irsyad ini bisa menjalankan sebuah perpustakaan berjalan ya Mas ya? Iya, alhamdulillah. Ini untuk perencanaan jangka pendek yang saya baca di artikel-artikel Mas Icat sendiri, ini perencanaannya itu memang teratur sekali ya. Awalnya bikin nama, bikin laporan dan lain sebagainya, itu perlu berapa bulan Mas untuk merencanakan jangka pendek tersebut? Kalau untuk perencanaan sih karena emang apa ya, saya juga orang yang tipenya perencana, jadi kalau itu cuma untuk perencanaan sih 1 bulan sih, 1 bulan. 1 bulan langsung mendapatkan semuanya, perencanaan itu langsung tersampaikan. Tapi kalau prosesnya 2 tahun, ngumpulin modal itu 2018 sampai 2020 jadi itu. Kalau bukunya sendiri, apakah dari relawan atau Mas Icat mengumpulkan sendiri, Mas? Kalau buku alhamdulillah karena kita mainnya di ini ya, digital ya. Jadi banyak teman-teman, terus kemudian teman-teman literasi itu nyumbang buku, donasi itu banyak. Kebetulan kalau saya ramainya di Twitter. Nah, di Twitter itu banyak teman-teman yang dari Karawang, dari Bekasi, kemarin dari banyak lah, dari beberapa kota tuh nyumbang ke situ gitu. Baik, Mas Icat, di sini juga ada salah satu perkembangan untuk mewujudkan meraih mimpi. Kenapa namanya meraih mimpi? Meraih mungkin ya, Mas ya? Atau ada filosofi itu sendiri? Memang agak lesetan dikit sih. Baik. Nah, tapi kalau ya benar, sebenarnya meraih mimpi. Tapi kalau untuk meraih itu nama kampungnya, nama kampung yang ada di perpus itu. Jadi perpus itu letaknya ada di kampung namanya Meraen, kayak gitu. Jadi akhirnya saya presetin Meraen mimpi gitu. Karena itu juga mimpi saya dan juga mungkin bisa jadi next bisa jadi mimpinya anak-anak di kampung itu gitu loh. Baik, dan perpustakaan jalan ini sudah kemana saja Mas? Apakah hanya di kampung Meraen ini saja atau sudah keluar dari kampung tersebut? Kalau untuk saat ini sih memang karena fokusnya untuk anak-anak dan juga warga-warga sekitar di kampung sih. Tapi kedepannya nanti ini saya lagi proses lagi mau bikin perpus baru lagi, ada di 2 tempat. Untuk menjalani perpustakaan jalan sendiri, Mas Icat kan sendirian ya? Apa bisa fokus dalam hal tersebut, Mas? Apalagi kan kegiatan Mas Icat mungkin sekarang bekerja ya di salah satu perusahaan. Apakah memang terbagi atau mungkin ketika ada waktu luang Mas Icat ke perpustakaan tersebut? Ya, untuk saat ini sih alhamdulillah tidak sama sekali mengganggu ya. Jadi karena emang tadi udah terencana kalau jadi saya istilahnya ngejalanin ini tuh nothing tulus sih. Jadi nggak yang ngeberatin kerjaan sama sekali. Malah saya senang sebenarnya. Dan kebetulan juga sekarang saya juga kerjanya freelance. Jadi full time-nya saya udah berhenti. Saya tinggal beberapa kerjaan freelance saja. Jadi lebih enak untuk ngejalanin program ini sih. Baik, Mas Icat, kalau boleh tahu bisalah disebutkan sebenarnya target dari budget tersebut nih membuat perpustakaan keliling itu bisa sampai berapa ya Mas ya? Karena kan ini memang dari bukunya, dari mungkin gerobaknya dan lain sebagainya, tempat mungkin. Kalau untuk jadi saya sebenarnya ini ya sudah bikin dua gerobak. Satu gerobak itu memang yang sekarang ini namanya Sanggar Taman Meraih Mimpi itu kemarin 1,5 juta. Modal sendiri? Tadi dari 2 tahun ngumpulin kertas, kardus, koran, botol, bekas, barang-barang bekas lah. Nah, terkumpullah 2 tahun itu sekitar 1,5. Tapi ada juga beberapa teman saya, sahabat saya, donasi uang juga ada. Jadi terkumpullah segitu, akhirnya, nah kebetulan yang bikin gerobak itu juga orang kampung situ. Jadi saya memang niatnya yang bikin orang situ, yang memanfaatkan juga orang situ gitu, orang Meraen, warga Meraen gitu. Mas Irsyad berarti tipikal orang yang selalu memutar otak ya agar mimpinya tuh terus terwujud ya Mas ya, kekeh gitu ya Mas ya. Iya, alhamdulillah. Baik Mas, agar perpustakaan ini
eksis, itu bagaimana Mas Irsyad mempromosinya? Kalau untuk apa namanya, untuk di kampung sendiri sih lebih ke ini sih, lebih ke apa ya, lebih ke visual. Jadi karena memang bentuknya adalah gerobak dan sering orang lewat, nah itu mungkin saya sering-sering merubah, misal kayak pertama kali gerobak itu nggak ada mejanya, kemudian saya bikin kursi dari kaleng, kemudian saya putar lagi, akhirnya bisa beli kursi dari kayu. Jadi lebih ke memperbarui visual sih, kemudian bisa saya beliin mantel, jadi ketika hujan, apalagi sekarang musim hujan, bisa otomatis buka tutup mantelnya, kemudian bisa beli payung, posisinya kita ubah di tengah, kayak itu sih, lebih ke visual. Itu kalau untuk di warga sekitar ya. Kalau untuk di apa namanya, digitalnya, di orang-orang luar, memang lebih biasanya orang minjem sih, teman-teman minjem buku, kayak itu. Saya paling share-nya di Twitter aja, Twitter, Instagram, kayak itu. Mas Icat, berarti ini gratis kan ya? Gratis. Nah, mungkin kalau nanti besok buku hilang pun kita nggak masalah. Malah kita malah lebih seneng kalau bukunya hilang, berarti bukunya bermanfaat buat orang itu. Baik, bukunya hilang, bukunya bermanfaat ya. Semoga aja bukunya memang dibaca ya Mas ya, bukan untuk yang lainnya ya Mas. Iya. Baik, Mas Icat, bisa jelaskan nggak Mas tentang bagaimana sih caranya step by step dan konsisten untuk mewujudkan hal tersebut? Mungkin itu ya, mungkin hal yang agak sulit menurut saya juga dan juga teman-teman di luar sana. Ya mungkin kembali lagi ke niat sih, karena memang kalau niatnya kita bantu, itu pasti ada aja jalannya gitu. Itu kalau menurut saya ya, jadi lebih ke ketika, dan ini ada rasa tanggung jawab ketika memang kita dikasih misal donasi buku ya, kita istilahnya kita publish lah pertanggungjawaban. Oh ini ada buku dari hamba Allah kota sekian misalnya, jadi kita juga mempertanggungjawabkan buku ini. Oh habis itu buku kita kita push beberapa kota lain, karena buku di perpus ini juga nggak lama, cuma 4-3 bulan, habis itu pasti alhamdulillah dapat baru. Jadi saya putar bagi ke perpus-perpus lain gitu. Gitu sih. Baik, Mas Icat, keinginan Mas Icat ke depannya untuk perpustakaan keliling ini seperti apa, Mas? Tadi yang sudah saya sebutkan juga, ini lagi mempersiapkan 2 gerobak lagi. Satu di dekat Keraton Jogja, satunya lagi nanti di rumah saya di Jombang situ. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang meraih mimpi, mungkin jika berkesempatan ada rezeki, besok kos saya itu saya mau bangun jadi perpus. Tapi tadi masih izin ke ibu kos dulu sih, karena belum ngobrol sepanjang itu hanya mimpi ya, mimpi selanjutnya. Gitu. Ada rencana untuk buka di kota-kota lain nggak sih Mas selain di Jogja? Tadi yang satunya lagi di rumah saya di Jombang. Oke. Mungkin bisa di Jabodetabek Mas Icat. Nanti tunggu sponsor ya. Aduh, kode ya Mas Icat ya. Baik, Mas Icat, yang terakhir apa yang ingin disampaikan untuk anak-anak Indonesia agar selalu membaca? Pesannya mungkin kalau kita memang ini sih ya, membiasakan untuk membaca. Membaca itu sebenarnya tidak cuma buku kan. Kita juga misal kalau di Twitter mungkin kita bacanya tweet ya. Kemudian kalau Instagram itu postingan. Jadi banyaklah membaca sih untuk kita bisa membuka pintu ataupun jendela dunia. Itu sih. Biar kita bisa saling bermanfaat satu sama lain. Baik, Mas Icat, terima kasih sudah berbincang dengan Radio Dakta malam ini. Semoga bermanfaat ya Mas ya. Dan semoga juga kita bisa berbincang lagi mengenai perpustakaan berjalan ini agar semakin melebar ya Mas Icat ya. Amin. Makasih. Iya, jaga selalu kesehatan Mas Icat, selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio itu tadi kita berbincang dengan founder Sanggar Taman Meraih Mimpi Muhammad Sidki Irsyadi.